Kereta senjaku telah tiba, antar ke pelabuhan bakar. Nampak wajah kerinduanku, ku rasakan mesra genggammu. Janjimu telah kau penuhi, bawaku ke rumah abadi di negeri yang tidak berjaman. Langitnya takkan pernah kelam. Semua wajah ceria pancarkan sukacita dalam kemuliaan Bapa. Di negeri yang tak berzaman, di negeri yang tidak berzaman, langitnya takkan pernah kelam. Semua wajah ceria pancarkan sukacita dalam kemuliaan Bapa. Tentu bagi kami yang sudah berumur ini, kita sudah mendapatkan jemputannya kereta senja kita, saudara. Tapi tadi sudah saya katakan, walaupun engkau muda, belum tentu kami mendahului kamu. Bisa-bisa kamu bareng-bareng ya dengan kami ya. Sesuai dengan pilar gereja ini, langit baru, bumi baru, pilar kedua. Mestinya saya, para pendeta, aktivis, tidak boleh takut terhadap kematian. Kalau kita pendeta takut terhadap kematian, saya tidak tahu jadi apa jemaat. Bukan berarti kita bosan hidup dan mau meninggal. Kita harus meninggal pada waktunya. Kalau bisa hidup sepanjang mungkin untuk bisa berkarya sebanyak-banyaknya, saudara. Kematian harus kita nantikan. Menjadi saat yang terindah. Karena itu perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Yang telah memberi hidupnya mati di kayu salib untuk kita. Harus ada kerinduan bertemu dengan Tuhan. Kita berhutang kehidupan, kita berhutang nyawa, kita berhutang kebaikan. Dialah yang membuat kita memiliki nama tertulis dalam kitab kehidupan. Darahnya yang menghapus dosa kita, saudara. Tetapi sedikit sekali sebenarnya orang yang benar-benar merindukan bertemu dengan Yesus. Karena telah dipertunangkan dengan dunia. Atau sedang berproses untuk terikat dan memiliki intimasi, keintiman dengan dunia, bukan dengan Tuhan. Ini mengerikan, saudara. Tidak mungkin orang-orang seperti ini dinantikan oleh Tuhan. Karena dia juga tidak menantikan Tuhan. Pada umumnya orang Kristen tidak menantikan sungguh-sungguh Tuhan. Tapi di gereja ini tidak boleh. Tidak boleh. Saya memaksa diri saya untuk merindukan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang kira-kira membuat saya merasa betah di bumi ini. Termasuk pelayanan. Saya halau pikiran itu. Aku harus melayani sungguh-sungguh. Tapi pelayanan bukan kebahagiaanku. Tuhan itu kebahagiaanku. Ketika aku melayani sungguh-sungguh, aku membahagiakan Tuhan. Itu kebahagiaan saya. Aku harus hidup sungguh-sungguh benar. Aku tidak boleh korupsi waktu, tenaga, pikiran, uang, harta. Kita bukan sedang berfantasi. Tahukah saudara bahwa kematian itu fakta?
Tahukah saudara ada alam roh dan peristiwa-peristiwa supranatural yang saudara bisa lihat, saksikan dan buktikan dalam realitas hidup ini. Bukan intimidasi pendeta supaya saudara ke gereja dan bertuhan. Tetapi memang firman Tuhan mengatakan demikian. Terkutuklah gereja ini. Kalau memberitakan langit baru, bumi baru, hanya untuk mengintimidasi saudara supaya ke gereja dan memberi uang untuk gereja ini. Terkutuklah Erastus. Mengatakan ini untuk membuat konfirmasi bahwa saya serius. Bertobat, serius mau berubah, serius mau masuk surga. Dan saya mengajak saudara untuk ke surga. Tetapi masalahnya tidak ada bocoran. Saya tidak tahu nama-nama yang belum tertulis atau terhapus dari kitab kehidupan. Masalahnya saya tidak diberitahu Tuhan dan Tuhan tidak pernah memberitahu. Sebab Tuhan hanya memberitahu kepada masing-masing individu. Masalahnya masing-masing individu tidak memperkarakan. Apakah namamu tertulis dalam kitab kehidupan atau tidak? Engkau tidak peduli. Engkau hanya berusaha untuk yakin sudah selamat. Yakin sudah percaya. Keselamatan bukan hanya di wilayah keyakinan, Pak. Keyakinan bisa kita desain, kita buat. Tetapi keyakinan harus menjadi kenyataan hidup. Sebab Allah itu hidup. Kita harus bisa person to person, pribadi ke pribadi. Kita harus mengalami Allah yang hidup. Dan pengalaman itu bukan sekedar menjadi keyakinan, tetapi kesadaran penuh. Tidak mungkin Tuhan tidak memberitahu. Kalau saudara bersungguh-sungguh bertanya, Tuhan, sudahkah namaku tertulis dalam kitab kehidupan? Tidak mungkin Tuhan tidak memberitahu. Ketika engkau dibuat gelisah, ketika engkau takut menghadapi kematian, satu gejala bahwa belum tentu namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Kalau saudara benar-benar bergaul dengan Tuhan, menjaga hidup bersih, belajar hidup suci, sampai saudara betul-betul menghayati perasaan Tuhan dan mengerti apakah saudara menyukakan hatinya atau mendukakan hatinya. Saudara tahu namamu tertulis atau tidak. Jadi tidak heran kalau banyak orang tidak merindukan bertemu dengan Tuhan. Dia tidak yakin namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Itu bukan hanya terjadi atas saudara, jemaat, juga terjadi atas banyak pendeta dan hamba Tuhan. Maka bicaranya selalu berkisar berkat jasmani, berkisar sukses di bumi ini. Mestinya yang kita pikirkan adalah kekekalan. Kalau kekekalan kita pikirkan, kekekalan kita usahakan, Dia yang berjanji setia menambahkan semua kepadamu. Kalau Anda calon penghuni kerajaan sorga, tidak mungkin Tuhan tidak menolong saudara. Saya mohon, saya mengajak saudara rendah hati. Turuti firman ini. Perkarakan apakah namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Bukan sekedar saudara yakini. Saudara mesti bertemu Tuhan, saudara bertanya kepada Tuhan. Saudara mengalami Tuhan. Ketika kesucianmu bertambah, ikatan-ikatan hatimu dengan dunia makin dilepas. Ketika kecintaanmu kepada Tuhan makin meningkat, kerinduan hatimu untuk menyenangkan Tuhan makin bertambah. Gejala-gejala namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Coba berpikir. Pria di sebelahmu yang menjadi suami, wanita di sebelahmu menjadi istri yang kau cintai. Suatu saat harus kamu lepaskan. Dia harus pergi dan tidak bisa kamu tahan.
Anak-anak yang kau cintai tidak akan kau lihat lagi wajahnya. Kecuali engkau lihat lagi di langit baru, bumi baru. Itu bukan intimidasi. Panggilan Tuhan untuk saudara. Jangan main-main dengan kekekalan. Kalau saya boleh membaca nama-nama yang tidak ada, artinya kalau saya boleh membaca nama yang ada dan yang tidak ada di situ dan saya kenal ada di sini, saya beritahu. Tapi saya tidak tahu. Karena Tuhan tidak akan memberitahu. Tuhan akan memberitahu kepada masing-masing saudara. Persoalannya, saudara tanya tidak. Sesibuk apa sih sampai Anda tidak peduli namamu tertulis atau tidak? Sesulit apakah hidupmu sehingga engkau tidak peduli namamu tertulis dalam kitab kehidupan atau tidak? Dengan cara ini, dengan sikap ini engkau tidak menghargai korban Yesus di kayu salib yang membeli engkau dengan darah yang mahal supaya engkau bisa mendapatkan kesempatan hidup di dunia yang akan datang nanti. Kesulitan-kesulitan hidup kita di dunia ini tidak ada artinya dibanding dengan kekekalan. Kematian kedua itu mengerikan, saudara. Tidak bisa dibayangkan. Saudara hanya percaya saja yang dikatakan Tuhan yang baik. Kalau Anda pernah sakit, saudara tahu bagaimana rasanya sakit. Lalu Anda mulai menjaga pola makan, pola hidup, ke dokter gizi dan lain-lain. Untuk supaya tidak mengalami sakit. Kalau saudara pernah jatuh miskin karena judi, Anda mulai benci judi dan Anda tidak pernah menyentuh judi lagi. Atau karena sikap yang ceroboh, Anda tidak punya manajemen yang bagus sehingga jatuh miskin dan merasakan bagaimana menjadi orang miskin yang makan pun sulit. Dan Anda mulai hemat. Tapi kita semua belum pernah lihat kekekalan. Orang yang masuk neraka tidak punya kesempatan memperbaiki diri. Kalau orang sakit dia punya kesempatan memperbaiki diri dan terhindar dari sakit yang sama. Kalau orang jatuh miskin dia bisa memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan itu supaya tidak jatuh miskin. Tapi ketika orang masuk api kekal, mengalami kematian kedua, dia tidak punya kesempatan memperbaiki diri.